Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah hampir menyelesaikan Shaum Ramadan kita hari ke-27. Benar kan ya, 27 ya? Semoga Shaum Ramadan kita selama 27 ini nanti diterima 28. Allah Subhanahu wa taala. 28 ya? Ini hari ke-28. Hari ke-28. Semoga Shaum Ramadan kita hari ke-28 diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Amin ya Allah. Sebelum saya mempersilakan Ustaz Mukhlis untuk menyampaikan kultumnya, mari kita buka bersama majelis ilmu sore hari ini secara virtual. Kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Amin. Dan amin. Kita luruskan niat kita untuk niat silaturahim dan thalabul ilmi. Pak Suwi, mungkin gambar videonya yang di pojok kiri diklik Pak Suwi. Yang ya, ada sebentar, Pak. tulisan stop video itu digambar, diklik sehingga muncul video ini. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Nanti di akhir sesi kita foto bareng ya. Nanti diambil fotonya oleh Mas Agung. Baik, Ustaz Mukhlis, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati dan muliakan, segenap jamaah Masjid Darussalam, baik yang di Bukit Waringin maupun yang di mana? Yang di Depok ya Pak? Depok. Ya. Depok, subhanallah, dari Gunadarma. Salam silaturahmi, salam kenal. Nama saya Mukhlis. Mungkin di Bukit Waringin hampir rata-rata kenal. Bagi yang jamaah yang ke masjid. Kalau yang nggak ke masjid mah nggak kenal Pak. Sudah terkenal Bapak. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore nan mubarakah ini, di penghujung Ramadan yang sedang kita jalani. Tak terasa waktu begitu cepat, kita sudah memasuki hari yang ke-28 di tengah kesibukan kita barangkali baik yang WFO maupun WFH. Tentu ini semua merupakan bagian dari sarana Allah untuk menjadikan diri kita menjadikan manusia yang lebih baik. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dengan pengalaman yang terbaru dan sekaligus juga akan menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini tidak banyak karena dengan media yang sangat terbatas. Izin Pak Irfan, ini dibatasi. Kalau Zoom itu biasanya 40 menit. Kalau ini enggak ya? Ini dibatasi juga, jadi akan berakhir putus pukul, maksudnya. Iya, pukul 18 putus. Nanti putusnya pas lagi habis azan maghrib. Oh, subhanallah, pas banget itu. Kalau saya biasanya rapat itu nunggunya setengah jam. Akhirnya rapatnya cuma 10 menit, langsung mati, Pak. Maklum kalau belum langganan. Kalau yang langganan insya Allah enggak, Pak. Iya, betul. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sore hari ini sebagaimana tema yang diminta oleh Pak Irfan dan kawan-kawan dari majelis kemarin itu meminta tema ke saya. Saya kalau ditanya tema kadang suka bingung. Tapi paling tidak ada beberapa catatan penting
di saat kondisi wabah corona hari ini, tentu sebagian memandang bahwa wabah corona yang terjadi pada dunia saat ini, bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia, seringkali ada yang bicara bahwa ini merupakan bagian daripada konspirasi. Sebagian juga ada yang menyatakan bahwa ini bagian daripada perang dagang antara Amerika dengan Cina. Sebagian juga banyak yang menyatakan bahwa ini merupakan bagian daripada sunatullah. Artinya bahwa semua ini tentu merupakan ketentuan yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sebagai orang yang beragama, maka tentu segala apapun yang terjadi kepada kita hari ini, maka kita mari kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada ajaran sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam dunia ini kecuali atas izin dan kudrat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, sebab munculnya wabah corona, jika kita coba menganalisa pada pendekatan agama, bisa jadi munculnya ini merupakan bagian dari kesombongan umat manusia. Bisa jadi juga merupakan kesalahan umat manusia. Dan yang lebih khusus lagi, ketika kita mau mencoba mengintrospeksi ke dalam hal ini adalah umat Islam. Bisa jadi karena kesombongan kita umat Islam. Bisa jadi karena kesalahan kita umat Islam yang terkadang kita lalai terhadap perintah-perintah Allah, lalu kemudian kita leluasa untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman bahwa tidak ada pun sesuatu yang terjadi kepada kita hari ini kecuali semuanya atas ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, lalu apa yang harus kita lakukan di saat sedang terjadi wabah seperti ini? Sikap apa sih yang terbaik yang seyogianya kita kedepankan? Yang pertama, tentu perbanyaklah untuk mengintrospeksi diri kita atas banyaknya kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang terkadang kita lalaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, melakukan taubatan nasuha. Karenanya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal Allah berpesan kepada kita, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menimpakan suatu azab selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab kepada mereka selagi ada di antara mereka yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah yang pertama yang seyogianya kita lakukan, apalagi kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar tentu bukan hanya sekedar menghapus dosa-dosa kita, tapi pada sisi yang lain adalah dengan istighfar akan membuka jalan solusi dari setiap problem yang sedang kita hadapi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang seyogianya kita lakukan di saat wabah seperti ini adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tidaklah Allah menimpakan suatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka hatinya akan diberikan petunjuk, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang berhusnuzon, sekali lagi, maka ketika terjadi wabah seperti ini, dia selalu dan selalu pasti menyangka dan berhusnuzon kepada Allah. Di balik semua ini pasti ada kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali hanya dengan iringan hikmah yang akan didapatkan bagi seseorang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, Imam Al-Mawardi misalnya mengisahkan bagaimana kemuliaan seorang sahabat Thalhah bin Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, lalu kemudian pada satu ketika beliau ditimpa berupa kemiskinan. Ketika kaya, banyak orang-orang yang datang kepada beliau, banyak teman-temannya yang datang kepada beliau, lalu kemudian beliau memberikan sesuatu dalam rangka membantu kebutuhan mereka.
Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau ditimpa kemiskinan oleh Allah, dengan ujian kemiskinan itu, ternyata tidak ada satupun temannya yang datang kepada beliau. Lalu kemudian istrinya sampai kemudian mengatakan, wahai suamiku, tidak ada yang lebih jelek dari kaum ini kecuali teman-temanmu. Kenapa? Lalu kemudian istrinya menyatakan, ketika engkau kaya banyak orang yang datang kepadamu. Tapi ketika engkau miskin, tak satupun orang yang datang menghadap kepadamu. Lalu kemudian sahabat Thalhah bin Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, wahai istriku, sungguh mereka adalah teman terbaik bagiku. Kenapa? Karena ketika aku sedang kaya, mereka datang kepadaku, maka mereka berkeyakinan aku bisa membantu dan menyuguhkan sesuatu untuk mereka. Dan ketika aku miskin, mereka menyangka dan pasti memahami tentang kondisiku. Ketika mereka datang, mereka akan tahu bahwa aku tidak akan bisa memberikan sesuatu atau menyuguhkan sesuatu kepada teman-temanku. Begitu luar biasanya akhlak yang dimiliki oleh seorang sahabat Thalhah bin Abdurrahman bin Auf, sampai Imam Al-Mawardi menggambarkan di dalam kitab Adabud Dunya tentang kemuliaan beliau. Kenapa? Al-khairu la yara syai'an illa khairan. Orang yang baik tidak akan melihat sesuatu kecuali dengan kebaikan. Oleh karena itu apa yang terjadi kepada kita hari ini, bagi orang yang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat apapun yang terjadi hari ini, kalau kita kembalikan, itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya adalah sebab kesalahan kita, sebab kesombongan kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam hadis baginda Nabi mengingatkan, Abdulul a'mal husnuzani billahi wa husnuzani bi ibadillah. Amalan yang paling utama adalah berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh seorang sahabat Thalhah bin Abdurrahman bin Auf. Dan beliau juga berhusnuzon juga kepada manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi dinyatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku bersama dengan persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi hari ini, lalu kemudian kita kembalikan kepada Allah bahwa segala sesuatu ini tentu merupakan bagian dari tanda kasih sayang kita kepada Allah. Bisa jadi dengan adanya musibah pada satu sisi yang terjadi kepada kita hari ini, ternyata hikmahnya luar biasa banyaknya. Jika sebelumnya banyak orang tua yang kadang tidak peduli dengan keluarganya, tidak kenal mungkin dengan anaknya karena ketemunya hanya seminggu sekali, karena bisa jadi dia menjadi manusia kegelapan yang hanya ketemu di waktu gelap, lalu kemudian pun berangkat waktu gelap, pulang pun dalam keadaan gelap. Maka oleh karenanya dengan kita melaksanakan salah satu sunnatullah, salah satu sarana yang diberikan oleh Allah, dengan kita hari ini barangkali banyak tinggal di rumah, tentu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Tingkat kedekatan kita dengan anak dan istri kita semakin melekat. Lalu kemudian emosional kita juga bisa merasakan betapa susahnya yang namanya mengurus anak. Dan itu akan memberikan efek yang luar biasa kepada kita, memahami betapa tugas yang dimiliki oleh istri kita begitu berat ketika berada di rumah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah pun mengingatkan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian hari ini benci terhadap sesuatu yang terjadi kepada kalian, itulah sesungguhnya yang terbaik dari Allah untuk kalian. Dan bisa jadi apa yang kalian cintai hari ini, yang kalian senangi hari ini, bisa jadi itu adalah sesuatu yang terburuk untuk kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, itu langkah yang kedua yang seyogianya kita lakukan di masa wabah virus corona hari ini yang menjangkiti bangsa kita khususnya dan dunia pada umumnya. Yang ketiga, sikap. Ya, 1 menit lagi, ya. Ustaz. Berapa menit? 1 menit lagi. Aduh, 1 menit lagi. Yang terakhir, baik, yang terakhir, mari kita jadikan sabar dan syukur sebagai bagian daripada jalan keluar kita untuk menghadapi wabah corona hari ini.
Kenapa? Karena di dalam hadis baginda Rasul dinyatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li hadin illa lil mu'min in asabatu syarra syakara fa kana khairul lah wa in asabatu dharra sabara fa kana khairul lah. Sungguh mengagumkan setiap urusan bagi orang yang beriman. Semuanya baik dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Ketika dia ditimpakan berupa anugerah dari Allah, dia bersyukur, dan ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Dan kedua-keduanya adalah terbaik untuknya. Inilah barangkali Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, sekali lagi, pada intinya, 3 sikap yang harus kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Yang kedua, lakukan untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan mengedepankan sabar dan syukur. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dulu. Foto bareng Mas Agung. Kameranya ya, dia udah aktif semua ya? Ya. Ya. Kasih apa-apa Mas Agung. Ya. Belum? Voice-mu belum? Voice-nya mati dia. Oh iya, mati. Ya. Nanti. Ya. Ya. Foto dulu ya. 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 Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya, udah. Itu yang Bapak yang di pojokan jadi hilang. Nah, Ya. Ya, ulangi. Ya. nah lagi ulang. 1, 2, 3. Ya. Ya. Pak Mundiri ya. Pak Mundiri, gimana kabarnya Pak Mundiri? Jauh saya. Kasih speaker Pak, gambar mikrofonnya diklik Pak, biar ada suaranya. Udah. Ada suara udah. Nah, itu udah. Ya, Pak Mun. Ya. Oke Pak Iwan, Pak Ustadz, terima kasih banyak kajiannya. Ya, sama-sama. Mohon maaf, waktu terbatas. Ya. Iya, Bukan di dunia nyata, Pak. Bukan di dunia nyata kita nih. Di alam gaib semua soalnya nih. Alam gaib ini semuanya betul-betul. Iya. Iya. Kita bermain alam gaib. Ya, makasih Pak Edi dari Depok, Mas Agung dari Depok, Pak Mundiri tetangga saya sebelah kiri nih. Pak Sasono, kemudian siapa lagi? Kostumnya masih kostum bebas saya jadinya. Oh, iya. Terus ada Pak Suwi tadi karena ini apa pegang anaknya dulu gitu. Istri saya pamit tadi mau nyiapin buka nih. Oh iya. Bisa sekali-kali Pak Ikhwan, model gini dikembangkan aja. Selain yang dunia nyata, gini juga boleh sekali-kali Pak. Iya. Iya. Mungkin usul Pak Iwan setelah lebaran tiap hari Minggu aja ya. Seperti biasa ya, Minggu pagi. Agak panjang itu. Ini Pak Ustadz, salah satu hikmahnya ada corona ini Pak Ustadz ini. Ya. Iya. Perkembangan ini. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya sekali-kali nanti pakai Skype lah Pak, bukan Zoom aja. Iya. Iya. Nah, bisa tuh Zoom, pakai Zoom Bunda Dharma aja Pak Iwan. Iya. Kalau punya Bunda Dharma unlimited Pak. Iya, betul. Bisa tuh Pak Iwan. Mohon pamit dulu ya Pak. Matur nuwun. Iya. Assalamualaikum. Selamat. Silakan Bapak, sekali lagi selamat berbuka puasa. Buka puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Agung, Pak Swa, Terima kasih Pak Pak Edi, Iwan. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Mulis. Sama-sama Pak Haji, sama-sama Pak Haji. Nah, yuk. Ya, saya